Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sekarang Pak Brigjen Rikwanto katanya mau nambahin. Terima kasih Pak Karni. Terima kasih waktunya. Sebenarnya saya mau menyampaikan kesedihan saya. Kenapa sedih? Tadi di awal saya diminta pertama bicara, ini menjelaskan tentang makhluk yang dimaksud. Jadi mohon maaf Mas Febi. Jadi makhluk itu udah saya jelaskan tadi di awal ya. Itu makhluknya indah sekali. Tadi saya ibaratkan makhluknya itu anak ayam yang cantik. Sedang lincah-lincahnya. Tapi yang kita bahas ada yang membahas induk ayam nikah dengan siapa, jantan yang mana gitu ya. Ini salah Pak Karni juga ini sebenarnya. Jadi biasnya kemana-mana ada yang agak lari-lari. Sesuatu yang tidak perlu dibahas tadi terbahas juga. Jadi saya tegaskan lagi, Densus Tipikor ini internal kepolisian. Tidak kemana-mana, tidak mengambil kewenangan jaksa, tidak juga mengambil kewenangan KPK. Kita cuma membesarkan diri. Dari Direktorat Tipikor menjadi Densus Tipikor. Atau namanya berubah nanti ya, monggo. Ya, tentunya anggarannya disesuaikan. Dari yang biasa 10 perak jadi 15 perak. Kenaikan 2,6 itu bukan tiba-tiba ditambah 2,6. Kita ada stok yang ada untuk belanja pegawai, belanja modal maupun belanja barang. Ditambahkan karena akan menyesuaikan dengan perkembangan organisasinya. Juga dengan salary menyesuaikan dengan KPK. Itu yang saya maksud. Jadi makhluknya sudah jelas ya. Internal kita besarkan dari Direktorat Tipikor menjadi Densus Tipikor. Tidak kemana-mana dan tidak merambah kemana-mana. Kemudian yang kedua, saya mau coba berapa kali saya dengar dalam sebuah event ya, event banyak ini termasuk di LC. Apa sih penyidik independen itu? Mohon maaf ini. Semua penyidik itu independen. Bukan KPK independen terus penyidiknya independen di KPK, yang lain tidak independen. Jaksa penyidiknya independen, polisi independen, KPK independen. Cuma pertanyaannya apakah 100% independen? Tidak juga. Karena memang KPK punya direktur penyidikan, direktur penuntutan. Polisi juga punya kasat serse, ya, punya direskrim, tentunya ada di situ pengawasan penyidikan. Dia harus gelar perkara sebelum itu dinaikkan kepada penyidikan mungkin atau sebelum diserahkan ke jaksa kalau kepolisian. Saya yakin mekanisme ini ada di tempat-tempat penyidikan yang lain ya. Jadi independen iya harus, semua independen. Tapi 100% independen tidak, karena dia punya struktur organisasi yang memang mengharuskan dia melalui hal-hal tersebut. Jadi jangan juga dikatakan hanya penyidik KPK yang independen, yang lain tidak. Semua independen penyidik itu. Tidak bisa lagi komandannya bilang, itu tangkap, ini jangan. Itu tahan, ini jangan. Tidak demikian ya. Jadi penyidik punya kemampuan menentukan sendiri. Kemudian saya agak berbeda dengan Prof. Mahfud tadi ya. Masalah Siono disinggung sedikit, tapi bukan pokok masalah. Itu udah selesai masalah Siono di Klaten. Tapi kalau ada yang menganggap itu belum selesai, monggo, silakan. Kemudian yang kedua, Prof. Mahfud tadi punya feeling ditunda. Kan begitu? Ditunda artinya tidak dibahas lagi kan begitu. Saya boleh dong punya feeling. Feeling saya jadi barang ini. Ya. Jadi Densus Tipikor ini. Yakin saya. Kenapa demikian? Karena memang dalam ratas tadi pagi itu ada pembahasan, ada petunjuk. Jadi seperti diantaranya, tolong dimatangkan dulu tentang payung hukumnya. Bila hanya penguatan di internal, cukup seperti pembentukan struktur yang sudah ada di Polri. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah ada undang-undang lagi dibuat. Ya kan? Kemudian SOP-nya harus dibuat detail. Siapa berbuat apa, tanggung jawab apa, kemudian mekanismenya bagaimana agar kuat. Kemudian rekrutmennya ya dibenahi, siapa-siapa yang memang kompetensinya masuk dan dia kuat mentalnya sehingga mampu menjadi penyidik tipikor dan kuat untuk tidak tergoda, kan? Kemudian juga anggarannya cermati lagi realnya. Ini petunjuk-petunjuknya ya. Anggarannya agar real untuk belanja modal, belanja barang maupun belanja pegawai. Disesuaikan. Polri sudah punya uang apa? Nanti tambahnya berapa? Itu petunjuknya. Kemudian bagaimana bentuk kerjasama dengan instansi terkait? Perlu dikaji juga. Ya. Sambil berjalan ini.
beberapa pertemuan memang di level atas sudah dilakukan. Jadi bukan tanpa ada pertemuan sama sekali, bukan tanpa ada pembahasan sama sekali. Ini makhluk ini sudah jelas. Tinggal kita sosialisasikan saja dan jangan prejudice, jangan resisten dulu. Ini Polri, tubuh Polri yang akan membesarkan dirinya. Tujuannya untuk memberantas korupsi, bukan untuk tujuan mencengkram KPK, mencengkram jaksa, tidak ada demikian. Dan bahkan kita dukung kalau jaksa tambah kuat. Ibarat sebuah pipa, ringnya sudah ring 10, jaksa juga harusnya ring 10. Kalau perlu jaksa minta tambahan modal, biaya kepada Banggar tentunya ya, Pak Komisi 3 ya. Ya. Kemudian penundaan yang dimaksud ini adalah penundaan untuk membenahi ataupun mengisi ya apa yang dimaksud dalam petunjuk itu. Kalau kita cepat segera untuk membenahi ataupun mengisi apa yang dikatakan petunjuk itu, segera ajukan. Cuma pengajuannya lewat Kemenko Polhukam. Ya, dikaji dulu di situ antar lembaga, kemudian sudah dapat rumusan jelas bagaimana mekanismenya, bagaimana polanya, bagaimana sistemnya. Kemudian dari rumusan baru diajukan kepada Presiden kembali. Ya, dan saya yakin, makanya saya berani berbeda pendapat dengan Prof. Mahfud. Ya, sepertinya tidak usah dibahas lagi. Saya bilang ini jadi. Demikian Pak Karni. Sedikit menambahkan Bang, bahwa Kompolnas juga optimis. Kenapa? Karena dialihkan kepada Menko Polhukam, which is adalah Ketua Kompolnas. Ya, terima kasih. Baik, baik. Betul. Menko Polhukam, Ketua Kompolnas. Tapi boleh dong Pak Jenderal Rikwanto, Pak Rikwanto bilang ini ayam ini nanti akan jadi ayam, warnanya nanti akan putih, anunya paruhnya panjang. Ya orang lain bilang, loh ibunya ke kuning Pak, bagaimana bisa jadi putih nanti anaknya? Boleh dah gitu. Sekarang Nasrullah. Terima kasih Bang Karni. Ini karena sudah agak sedikit rusak konsentrasi saya, agak flu. Jadi saya mohon izin saya bacakan saja Bang apa yang saya sudah rangkum saya tulis. Jadi gini, diskusi kita hari ini sebenarnya diskusi tentang sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pendekatan yang harus diutamakan dalam diskusi ini adalah pendekatan atau analisis sistem peradilan pidana di samping pendekatan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, sehingga kita tidak kacau dalam merumuskan sebuah sistem peradilan pidana nanti. Nah, kemudian gini Bang, pertama kita semua sepakat bahwa korupsi di Indonesia ini sudah merajalela dan terjadi di semua sektor kehidupan. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Salah satu dari upaya luar biasa tersebut adalah penguatan lembaga penegak hukum. Penguatan tersebut di bidang apa? Di bidang SDM, kewenangan, sarana dan prasarana dan hukum acaranya. Lembaga penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi itu ada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Harus diperkuat dari semua kelemahan-kelemahan yang ada selama ini. Misalnya KPK, kelemahan dalam hukum acara tentang penyadapan, diperkuat, dibangun sistemnya sehingga tidak tiap hari dituduh KPK melanggar dalam penyadapan, dibangunlah sistem itu. Nah, kemudian polisi dan jaksa terkait dengan kewenangan, sistem penggajian, indeks biaya penanganan perkara dan lain-lain itu diperkuat. Nah, kemudian andai saja menurut saya ini pandangan saya, andai saja kepolisian dan kejaksaan diperkuat dari kelemahan-kelemahan yang saya sebutkan tadi, maka lembaga yang paling efektif dan efisien dalam pemberantasan korupsi adalah kepolisian dan kejaksaan. Karena apa? Saya berkesimpulan seperti itu, bahwa dari sisi jumlah personil mereka, kemudian pengalaman koordinasi, cakupan wilayah yang bisa dijangkau oleh kedua lembaga itu. Nah, namun apakah dengan demikian saya mengatakan KPK ditiadakan? Tidak, KPK tetap harus dipertahankan. Karena KPK itu adalah lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh presiden manapun. Ya, kapanpun. Itu setelah struktur organisasi ya, kita nggak tahu kalau di belakang layar. Nah, tetapi
kepolisian dan kejaksaan karena ada di bawah eksekutif masih bisa presiden memanggil duduk rapat terbatas berkoordinasi, ya kadang-kadang selesai permasalahan itu. Nah, kemudian saya beberapa hari terakhir ini mencoba mengkaji dengan logika yang jernih tanpa niat keberpihakan kepada lembaga manapun, baik KPK, polisi dan jaksa. Nah, apakah dengan pembentukan Densus Tipikor atau Satgasus di kejaksaan dapat memperlemah keberadaan, fungsi dan peranan KPK? Saya justru tidak menemukan satu titik pun argumen yang pembenaran bahwa pembentukan Densus dan Satgas itu akan memperlemah KPK. Bahkan hasil analisis saya justru memperkuat dan membantu KPK dalam memberantas korupsi. Karena apa? Laporan masyarakat tentang korupsi yang sudah diterima oleh KPK itu belasan ribu, saya kalau nggak salah. Saya mohon maaf. Tapi yang bisa ditangani oleh KPK hanya sebagian kecil. Karena apa? Personil, jumlah personil yang ada di KPK tidak bisa menggapai seluruh laporan masyarakat. Bahkan beberapa kelompok masyarakat sudah teriak-teriak, mana KPK udah dilapor gak jalan-jalan, padahal ada keterbatasan dari KPK itu. Nah, asalkan dengan satu catatan bahwa dengan dibentuk Densus dan Satgas, jangan diambil kewenangan-kewenangan KPK yang sudah ada selama ini dialihkan ke lembaga Densus dan Satgas. Itu yang saya rasa menyimpang dari konsep memperkuat kelembagaan penegak hukum. Nah, kemudian saya mengajukan tadi pertanyaannya kan diskusi ini, apakah perlu dibentuk Densus? Nah, sekarang saya merujuk bagaimana kita menerjemahkan kelembagaan Densus? Apakah lembaga baru? Kalau lembaga baru, saya jelas menolak. Pertama, dasar hukumnya nggak ada, payung hukumnya itu. Yang kedua, mubazir, tumpang tindih dengan yang sudah ada. Kemudian anggarannya, waduh luar biasa. Tapi kalau itu hanya memperkuat kelembagaan yang sudah ada seperti Direktorat Tipikor, justru saya anggap sangat bagus. Harus diperkuat Direktorat Tipikor. Nah, apakah dengan namanya diganti dengan Densus atau Satgas atau tetap Direktorat Tipikor? Nah, saran saya, Bang, ke depan alat-alat negara tidak lagi berpolemik di depan publik terkait dengan Densus dan Satgas, ya. Sebaiknya presiden manggil, paling tidak lewat Menko Polhukam, memanggil kedua lembaga itu, rapikan sebelum berpolemik ke hadapan publik. Jadi nggak ramai seperti sekarang. Kemudian apabila saat Densus dan sudah terbentuk nanti, harus dibangun hubungan koordinasi yang bagus antara Densus dengan Satgas. Karena kalau hubungan koordinasi tidak bagus, bisa-bisa hasil penyidikan yang dilakukan oleh Densus, jika kejaksaan menganggap Densus sebagai saingan dari Satgas, nggak pernah P21 nanti. Itu nggak bisa P21, makanya dibangun hubungan koordinasi yang baik sekali. Nah, kemudian buatkan satu hukum acara pidana khusus yang berlaku baik bagi kejaksaan, polisi, dan KPK. Ada satu hukum acara pidana yang menjadi pedoman mereka. Semua kewenangan-kewenangan itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penegakan hukum yang membeda-bedakan warga masyarakat atau disparitas rasa keadilan. Kemudian kewenangan-kewenangan KPK yang sudah ada selama ini tidak boleh dikurangi, justru harus diperkuat. KPK tidak boleh dibubarkan, harus dipertahankan. Jangan sampai seperti yang dugaan-dugaan orang selama ini, ujung dari pansus istilahnya di DPR ya, pansus angket berujung kepada pembubaran KPK. Itu jangan sampai, saya mengatakan jangan sampai ujung dari situ. Nah, kemudian makna ini sedikit saya menyampaikan makna pembuktian terbalik. Ini ada kekacauan dalam menerjemahkan makna pembuktian terbalik, seolah-olah selama ini kalau pembuktian terbalik itu kalau ada pejabat-pejabat negara rumahnya bagus, hartanya banyak,
itu langsung dituduh korupsi. Tidak begitu. Pembuktian terbalik itu kalau ada perkara pokok yang dituduh kepada yang bersangkutan dibawa ke pengadilan, nah harta kekayaannya yang ada yang dimiliki oleh dia adalah itu yang harus dibuktikan dari mana sumbernya. Kalau tidak ada perkara pokok yang nggak bisa, nah itu makna pembuktian terbalik. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut seperti yang dikatakan, wah bahaya kalau ada pembuktian terbalik nanti semua orang kaya akan dituduh korupsi, akan terjadi pemerasan. Nggak benar kayak begitu. Nah cuman ada yang mengatakan bahwa di undang-undang tipikor kita sekarang sudah pembuktian terbalik. Belum, itu bohong. Masih tetap saja jaksa harus membuktikan apa yang dituduhkan. Nanti si terdakwa boleh dan dapat membuktikan dari mana sumber kekayaannya. Jadi itu bukan pembuktian terbalik menurut saya. Nah kemudian jangan sampai dibiarkan aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, KPK bekerja justru untuk menaikkan pencitraan kepada kelembagaannya bahwa kami benar-benar bagus dalam menangani korupsi. Justru harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah kemudian pertanyaan saya adalah terakhir, kenapa sih ada kewenangan yang berbeda-beda antara polisi, jaksa, KPK dalam penanganan kasus korupsi? Untuk apa tujuannya? Kenapa tidak diberikan saja kewenangan yang sama dalam memberantas korupsi, memberikan anggaran yang sama, kemudian penggajian yang sama? Tapi saya katakan hati-hati polisi, kalau Anda nanti diberikan kewenangan untuk dengan Densus Tipikor itu, kemudian Anda tidak diberikan sistem indeks biaya penanganan perkara yang benar, penggajian tidak sama dengan penyidik KPK, nanti yang akan timbul adalah, lihat tuh polisi sudah diberikan kewenangan tetap korup. Kalau dengan sistem gaji sekarang Anda hanya terima, kalau sedangkan KPK 6 kali gaji polisi, saya yakin sekali Densus Tipikor nanti juga akan menjadi salah satu sumber korup di Indonesia. Terima kasih. Lagi sakit flu aja sepanjang itu, apalagi. Nggak bisa konsentrasi, Bang. Kata penutup dari yang paling senior, mantan Dir Penyidikan Khusus Kejagung. Ini angkatan saya ini, di Kejagung. Zaman Jasa Agung siapa dulu? Zaman Jasa Agungnya Pak Ramlan. Ramlan. Jampitsusnya, Jaksa Agung mudanya Ramlan. Pak Ramlan. Ya, Jaksa Jagungnya Rahmat Sugi Darusman. Maka kata penutup dari Pak Khairul Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa di ruangan ini ya, kalau ditanya ada nggak yang nggak setuju kalau koruptor itu dihukum? Semuanya pasti, oh harus dihukum. Semua orang Indonesia kalau ditanya apakah koruptor harus dihukum? Harus dihukum. Tapi kenyataannya yang bilang harus dihukum itu korupsi juga. Kenapa sampai begini, itu pertanyaannya. Nah, yang saya sampaikan itu tadi adalah dalam tataran penindakan. Tindakan represif. Saya akan melihat sekarang angka yang dikumpulkan oleh ICW. Ya. Sekalipun saya bekas jaksa, tapi saya nggak ambil dari kejaksaan, tapi dari ICW. Untuk tahun 2016, ICW mencatat perkara yang diselesaikan oleh kejaksaan itu 307 kasus korupsi, polisi 140 kasus, KPK 35 kasus. Saya nggak tahu ini dasarnya apa ICW mencatat ini. Cuma masalahnya begini, sebetulnya di Republik ini yang paling lama menyidik kasus korupsi itu kejaksaan. Ketika saya menjadi Dirdik, itu dalam 1 tahun belum sampai 200 kasus.
Nah, kemudian alhamdulillah ketika Pak Dai menjadi Kapolri, beliau men-encourage Polri untuk menyidik juga kasus-kasus tipikor. Nah, kita lihat sekarang dalam 1 tahun polisi sudah menyidik 140 kasus. Dari zaman sebelum Pak Dai itu saya rasa 0 lah. Atau mungkin di bawah 10 kalaupun ada. Nah, lalu kita lihat ini harus dibentuk Densus. Apakah kita harus sudah membentuk? Apakah kita sudah mengkaji capaian dari kejaksaan, polisi, dan KPK itu sudah maksimal usahanya sampai hanya sebegitu kasus? Saya melihat sebetulnya dari ketiga institusi pemberantas korupsi ini masih bisa ditingkatkan kemampuannya. Saya melihat yang terutama kenapa angkanya dalam tanda petik cuma sebegini, ini karena masalah anggaran. Semua mengeluh masalah anggaran, kecuali KPK mungkin yang nggak mengeluh ya. Tapi kalau polisi sama jaksa mengeluh itu soal anggaran itu. Betul tadi Pak Zainal mengatakan bahwa ada keluhan-keluhan dari para jaksa. Itu sampai juga kepada kami-kami yang sudah pensiun. Terutama pada waktu penuntutan harus di pengadilan tipikor di ibu kota provinsi. Kita jangan bayangkan yang korupsi orang Bantul atau Sleman harus dibawa ke Jogja, itu biayanya 0 itu. Tapi kalau orang dari Tarempa harus membawa saksi-saksi yang jumlahnya sekitar 30 orang atau mungkin 20 aja, sidang ke Tanjung Pinang, biayanya transportasi, hotel, makan segala macam, itu pasti Kajarinya udah jual celana mungkin dia untuk menutup biayanya itu. Belum lagi dari kampung Pak Margarito ini. Ini biaya lebih besar lagi. Polisi kita ini hebat kok. Saya pernah tinggal di luar negeri. Saya lihat polisi tempat saya tinggal itu kemampuannya masih di bawah polisi Indonesia dalam menangkap dan membongkar perkara. Itu polisi Indonesia jauh. Saya nggak peduli apakah pakai dukun atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas persentasenya tinggi. Persentasenya tinggi. Jadi kalau dalam 1 tahun polisi yang sudah organisasinya begitu bagus hanya mencapai 140 itu sedikit saya pikir. Saya kok cenderung kemampuan baik polisi maupun jaksa itu aja ditingkatkan dengan menambah anggaran. Sekarang ini LP, Lembaga Pemasyarakatan itu penuh, semua over capacity. Itu sebetulnya sampai begitu penuh sampai ada yang nggak bisa tidur, itu dosanya polisi itu. Karena terlalu banyak nangkep orang. Sehingga nggak cukup ini jumlah kapasitas over capacity itu. Nah, begitu hebatnya ini sebetulnya kemampuan polisi sekalipun tanpa Densus itu masih bisa ditingkatkan. Direktorat Tipikor itu aja ditingkatkan. Saya yakin kalau polisi mau dengan biaya yang cukup, 1 tahun bisa 500 perkara bisa ditangani oleh Polri. Nah, tapi kenapa kok sampai KPK ini sudah berapa tahun? 14 tahun ya?
Nah, sejak tahun 2003, kok ada korupsi-korupsi baru yang justru ada setelah KPK jalan. Seharusnya dengan tindakan-tindakan KPK, tindakan kejaksaan, tindakan polisi, yang saya dalam 1 tahun lebih 1.000 orang Indonesia itu masuk penjara sebetulnya karena korupsi. Seharusnya orang takut kok korupsi. Tapi ini justru ada korupsi baru yang timbul. Hambalang tahun berapa sih? Kan sudah ada KPK. IKTP kan sudah ada KPK. Tapi kok timbul terus? Jadi ini masalahnya satu jawabannya. Sistemnya yang koruptif. Sistemnya yang koruptif. Nah, sekarang sistem ini bisa dirubah dengan pencegahan. Siapa yang punya kewenangan untuk mencegah? Dari 3 institusi ini yang punya kewenangan untuk mencegah adalah KPK. KPK itu mempunyai kewenangan eksklusif, yaitu pencegahan, yang tidak dimiliki polisi, tidak dimiliki jaksa. Tapi kenyataannya apa? Laporan harta kekayaan yang di-store oleh semua pejabat itu nggak dibuka di KPK. Masuk laci kalau orangnya kena masalah baru dibuka. Nah ini saya terus terang ngomong itu salah itu. Seharusnya itu diperiksa. Itu adalah data intelligence yang kuat. Nah kemudian yang kedua, ini dalam rangka pencegahan juga, seperti yang dikatakan Pak Haryono Umar tadi. Semua penyidik, semua JPU itu sebetulnya tahu di mana lobang-lobang korupsi. Sistem mana yang memfasilitasi korupsi. Itu KPK berhak usul kepada negara. Itu ada di Undang-Undang KPK. Ya. KPK berhak mengusulkan merubah peraturan-peraturan yang berpotensi korupsi. Itu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR kalau nggak salah. Ada itu. Itu belum dimanfaatkan secara penuh. Jadi masih ada upaya-upaya lain yang untuk memberantas korupsi ini yang belum dimanfaatkan. Baik oleh jaksa, polisi maupun KPK. Nah, inilah dulu dimanfaatkan. Kalau sudah maksimal, tapi korupsi masih menggebu-gebu, masih meningkat juga angkanya. Nah, silakan. Mau dibikin densus atau dibikin resimen khusus atau apa terserah. Ya, tapi ini belum kok. Saya ya, I'm sorry to say Pak ya, kalau menurut saya belum waktunya. Tingkatkan dulu ini. Kemampuan polisi yang tinggi dimanfaatkan. Kemampuan jaksa dimanfaatkan. Dan undang-undang yang diberikan kepada KPK, kewenangan-kewenangan juga dimanfaatkan secara maksimal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul Imam. Saya kira persoalannya memang mungkin karena kita juga kadang-kadang putus asa bagaimana mengatasi korupsi yang masif dibilang tadi. Makanya dari Polri pun timbul ide untuk bikin densus untuk tipikor. Tapi ya itu justru sebaliknya, sayangnya mendatangkan kecurigaan berbagai pihak bahwa itu justru untuk melemahkan KPK, maka melenyapkan KPK. Karena memang terjadi konflik-konflik sebelumnya, tidak hanya dengan KPK, tapi tidak hanya polisi dan KPK, tapi dengan DPR dan segala macam. Pemirsa, memang ada waktu-waktu kita putus asa
menghadapi ketidakadilan. Dan korupsi salah satu penyebab besar ketidakadilan. Tapi jangan pernah kita tidak ada waktu untuk berjuang mengubah itu. Elie Wiesel, profesor politik Amerika. Kita sampai LC akan datang.